Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga selalu sehat, tenang, dan diberi umur panjang yang penuh berkah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar. Sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, atau mungkin dari kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Dengan berbagi asal kota, kita bisa saling mengenal lebih dekat. Saya ingin suasana obrolan ini terasa akrab, seperti kita sedang duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh hangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah bahwa di usia setelah 60 tahun, banyak hal sederhana justru lebih menentukan kebahagiaan dibanding harta atau pencapaian? Kita tidak lagi mengejar jabatan atau pujian, melainkan mendambakan hati yang tenang, tubuh yang sehat, dan hubungan yang tulus. Namun seringkali, ada kebiasaan sosial yang terlihat wajar tapi justru membuat hati kita lelah. Salah satunya adalah menghadiri perkumpulan atau pertemuan yang tidak lagi membawa manfaat, bahkan bisa merenggut ketenangan. Hari ini kita akan membahas 3 jenis perkumpulan yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun. Bukan agar kita menutup diri, melainkan agar hidup terasa lebih ringan. Kenapa topik ini penting? Karena saya sering mendengar keluhan lansia yang pulang dari acara bukan dengan wajah ceria, tetapi dengan hati kosong, lelah, atau bahkan menyesal. Ada yang merasa dibanding-bandingkan, ada yang terbawa nostalgia pahit, dan ada yang sakit karena harus memaksakan diri ikut pesta ramai yang sebenarnya tidak cocok dengan kondisi tubuh. Padahal di usia senja waktu adalah hadiah berharga. Tidak seharusnya kita membuangnya untuk hal-hal yang membuat batin goyah. Pertemuan seharusnya menjadi tempat saling menguatkan, bukan ajang kompetisi atau drama lama yang dihidupkan kembali. Karena itu, Bapak dan Ibu, mari kita bahas dengan tenang, penuh empati, dan solusi nyata. Kita akan mengulas satu persatu, mulai dari perkumpulan yang penuh pamer, pertemuan dengan cinta pertama yang sering bikin hati resah, hingga reuni besar yang kadang berujung lelah. Tapi jangan khawatir, setiap bahasan akan saya sertai dengan jalan keluar praktis. Bagaimana cara menolak dengan santun, apa alternatif pertemuan yang lebih sehat, dan bagaimana menjaga hati agar tetap lapang. Tujuannya jelas, agar Bapak dan Ibu tetap bisa bersosialisasi dengan cara yang membuat bahagia, bukan menambah beban. Siap ya, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan jenis perkumpulan pertama yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun. Pertemuan penuh pamer. Dari luar, acara ini tampak menyenangkan. Undangan dibuka dengan semangat temu kangen, suasana ramai, penuh canda, makanan lezat, bahkan lagu nostalgia yang mengingatkan masa muda. Namun setelah duduk bersama, obrolan pelan-pelan berubah. Ada yang cerita anaknya sukses di luar negeri, ada yang pamer rumah baru, ada pula yang menunjukkan foto liburan ke Eropa. Awalnya tampak wajar, tapi lama-lama terasa tidak tulus karena arah pembicaraan lebih banyak pada perbandingan. Saya teringat kisah Pak Hadi, pensiunan 67 tahun dari Semarang. Ia datang ke reuni kecil hanya ingin berbincang santai. Namun obrolan cepat berubah menjadi ajang siapa paling berhasil. Ada yang menyinggung jumlah pensiun, ada yang pamer menantu pengusaha. Bahkan ada yang sengaja menyebut cucunya sekolah di luar negeri. Pak Hadi yang hidup sederhana bersama keluarganya pulang dengan hati berat. Ia berkata lirih, "Saya datang ingin tertawa, pulang malah merasa rendah diri." Padahal, memiliki anak cucu yang saling menyayangi sudah merupakan prestasi besar yang tak ternilai dengan materi. Bapak dan Ibu, inilah bahayanya perkumpulan penuh pamer. Kita seakan terjebak dalam kompetisi halus tanpa akhir. Hari ini soal uang, besok soal kesehatan, lalu cucu, rumah, atau liburan. Tidak ada ujungnya. Yang kurang merasa tertinggal, yang berlebih khawatir diirikan. Akibatnya tidak ada yang benar-benar senang. Tawa terdengar ramai, tapi sering hanya topeng sosial. Selesai acara, hati justru kosong. Karena itu, tanyakan pada diri, apakah pertemuan ini membuat hati lebih damai atau justru menambah beban? Solusinya adalah berani memilih. Tidak semua undangan wajib dihadiri. Menolak dengan sopan bukan berarti sombong, tapi tanda kita menghargai diri sendiri. Pilihlah perkumpulan kecil yang jujur. Minum teh dengan 2 sahabat, ikut pengajian sederhana, atau sekadar ngobrol ringan dengan tetangga. Pertemuan tulus seperti itu jauh lebih sehat daripada pesta besar penuh perbandingan. Usia senja bukan lagi waktu membuktikan siapa yang unggul, melainkan waktu untuk menjaga kesehatan dan merawat ketenangan hati. Itu jauh lebih berharga daripada semua cerita pamer yang tidak pernah berakhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Jenis perkumpulan kedua yang sebaiknya dipertimbangkan untuk dihindari setelah usia 60 tahun adalah pertemuan dengan cinta pertama. Tidak bisa dipungkiri, cinta pertama selalu punya tempat khusus di hati. Meski puluhan tahun sudah berlalu, hanya mendengar nama atau melihat foto lama saja bisa membuat hati bergetar. Rasa penasaran sering muncul. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah masih sama seperti dulu? Apakah ada kemungkinan melanjutkan kisah yang tertunda? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, tapi pertemuan di usia senja seringkali membawa lebih banyak resah daripada bahagia. Saya teringat kisah Burati, seorang janda berusia 68 tahun dari Yogyakarta. Ia kebetulan bertemu kembali dengan cinta pertamanya lewat acara kecil di kampung. Awalnya terasa manis, seperti kembali remaja. Mereka tertawa mengenang masa lalu, jantung berdebar. Bahkan ada keinginan untuk sering bertemu. Namun tak lama kenyataan hadir. Laki-laki itu membawa banyak beban. Anak yang masih bergantung, masalah keuangan dan sifat keras kepala yang tidak sesuai dengan ekspektasi Burati. Hubungan yang semula tampak romantis berubah menjadi rumit. Ia kemudian berkata, "Saya berharap menemukan kebahagiaan lama, tapi malah menemukan masalah baru yang melelahkan. Bapak dan Ibu, di usia senja kita tidak lagi membutuhkan drama hati. Yang kita butuhkan adalah stabilitas, ketenangan, dan kebebasan untuk menikmati hidup apa adanya. Cinta pertama mungkin indah untuk dikenang, tetapi berisiko besar jika dipaksa dihidupkan kembali. Kenangan masa muda akan selalu terlihat lebih manis karena belum tercampur masalah, rumah tangga, sakit, atau beban hidup. Ketika dipertemukan kembali, seringkali kita menyadari bahwa orang yang dulu kita cintai bukan lagi orang yang sama. Dulu pemuda penuh energi, kini seorang kakek dengan kelemahan. Dulu gadis polos, kini nenek dengan luka hidupnya. Nostalgia manis bisa cepat berganti kecewa. Solusinya adalah menyimpan cinta pertama di hati sebagai kenangan indah, bukan menghidupkannya kembali di dunia nyata. Jika suatu saat bertemu, sambut dengan senyum, hargai pertemuan itu. Lalu biarkan tetap menjadi bagian masa lalu. Jangan merasa bersalah karena tidak ingin melanjutkan hubungan. Itu tanda kita dewasa dan paham apa yang benar-benar dibutuhkan. Hati yang tenang, keluarga yang ada sekarang, dan kesehatan yang terjaga. Jadi Bapak dan Ibu, pernahkah Anda merasakan nostalgia yang ternyata malah menimbulkan resah? Silakan tulis di komentar. Kisah Anda bisa jadi pelajaran berharga bagi banyak orang, agar lebih bijak menjaga hati di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jenis perkumpulan ketiga yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun adalah reuni besar. Dari luar, reuni tampak seperti acara penuh nostalgia, bertemu kembali dengan teman lama, mengenang masa remaja, tertawa mengingat kenakalan kecil, bahkan ada sesi foto bersama. Semua terasa hangat di awal, namun setelah itu suasana sering berubah. Obrolan ringan bergeser ke topik-topik yang membandingkan siapa yang lebih sukses, siapa yang pensiunnya lebih besar, siapa yang anaknya lebih berprestasi. Bahkan kadang ada candaan tentang masa lalu yang justru melukai perasaan, karena di usia senja hati jadi lebih sensitif. Saya teringat cerita Pak Sumarno 70 tahun, yang datang ke reuni sekolah menengahnya. Ia berharap bertemu sahabat lama untuk sekadar bernostalgia. Tapi yang terjadi, obrolan lebih banyak soal siapa yang sudah punya rumah besar, siapa yang sering keluar negeri, atau siapa yang anaknya punya jabatan tinggi. Bahkan ada teman yang sengaja mengungkit kenakalan lama Pak Sumarno sebagai bahan lelucon. Semua tertawa, tapi hatinya tersayat. Pulang dari reuni, ia tidak bahagia. Malam itu ia gelisah, merasa rendah diri, bahkan sempat menyesali kenapa datang. Ternyata reuni itu hanya mengingatkan saya bahwa jarak kami sudah terlalu jauh, katanya. Bapak dan Ibu, inilah risiko dari reuni besar. Kita masuk ke ruang yang penuh hiruk-pikuk. Padahal tubuh sudah tidak sekuat dulu. Suasana bising membuat cepat lelah. Makanan mewah sering tidak sesuai dengan kondisi kesehatan. Bahkan ada yang harus memaksakan diri ikut minum atau makan berlebihan demi menjaga perasaan orang lain. Kata-kata sepele bisa membuka kembali kenangan pahit yang sudah lama terkubur. Alih-alih pulang dengan hati tenang, justru membawa pulang kegelisahan. Solusinya jelas. Tidak semua reuni harus dihadiri. Pilihlah temu kecil dengan 1 atau 2 sahabat sejati yang benar-benar peduli. Bukan pesta ramai yang penuh formalitas. Jika ingin mengenang masa muda, lakukan dengan cara sederhana. Minum teh sambil membuka album lama, atau menelepon teman dekat yang masih akrab. Itu lebih menenangkan daripada duduk berjam-jam di tengah keramaian.
Ingatlah, usia setelah 60 bukan lagi tentang membuktikan diri di depan banyak orang, melainkan tentang menjaga kesehatan fisik dan batin. Reuni kecil yang tulus lebih bermakna daripada reuni besar yang membuat hati resah. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas 3 jenis perkumpulan yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun. Pertama, pertemuan penuh pamer yang sering membuat hati lelah, karena obrolan berubah menjadi ajang perbandingan. Kedua, bertemu kembali dengan cinta pertama yang lebih aman, disimpan di kenangan daripada dihidupkan kembali. Dan ketiga, reuni besar yang tampak hangat di awal, tapi sering berujung pada rasa hampa, lelah, bahkan membuka luka lama. Semua ini punya pola yang sama, bukannya menambah ketenangan, justru menguras energi, menurunkan harga diri, dan membuat kita pulang dengan hati kosong. Namun Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia luar. Justru sebaliknya, di usia senja kita tetap perlu berhubungan dengan orang lain, berbagi cerita, dan merasakan kasih sayang. Bedanya, kita harus lebih bijak dalam memilih. Tidak semua undangan harus diterima, tidak semua orang harus ditemui, dan tidak semua kenangan masa lalu harus dibangkitkan. Waktu kita berharga, energi kita terbatas, maka gunakanlah hanya untuk hal-hal yang membuat jiwa lebih damai. Dengan begitu, setiap pertemuan menjadi hadiah, bukan beban. Solusi umumnya sederhana tapi kuat. Pilih lingkaran kecil yang penuh kejujuran dan empati. Misalnya, minum teh dengan 2 atau 3 sahabat sejati, ikut pengajian yang menenangkan, atau sekadar menghabiskan sore di teras rumah bersama cucu. Pertemuan seperti ini lebih sedikit orangnya, tapi lebih dalam maknanya. Hati terasa hangat, tubuh tidak terlalu lelah, dan kita pulang dengan rasa syukur, bukan penyesalan. Ingatlah, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. 3 orang yang benar-benar peduli lebih berarti daripada 30 orang yang hanya hadir untuk pamer. Bapak dan Ibu, cobalah tanyakan pada diri sendiri. Apakah acara ini membuat hati saya tenang atau justru resah? Jika jawabannya resah, tidak apa-apa menolak. Itu bukan sombong, melainkan bentuk menjaga diri. Dengan memilih pertemuan yang tepat, kita tidak hanya melindungi kesehatan mental dan fisik, tapi juga menjaga martabat sebagai lansia yang bijak. Hidup di usia senja bukan soal berapa banyak orang yang kita temui, melainkan siapa yang benar-benar membuat kita merasa dihargai dan dicintai. Bapak dan Ibu yang saya cintai, salah satu kesulitan terbesar di usia senja adalah menolak undangan. Kita sering sungkan berkata, tidak, karena takut dianggap sombong, takut melukai hati teman, atau takut dianggap menjauh dari pergaulan. Padahal, tidak semua undangan harus diterima. Tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Hati butuh ketenangan, dan waktu harus digunakan sebijak mungkin. Menolak undangan bukan berarti memutus hubungan, tapi menjaga kesehatan dan martabat. Contoh nyata datang dari Ibu Sulastri, 6 tahun, yang sering diundang reuni besar teman sekolahnya. Awalnya ia selalu memaksa hadir, meski pulang dalam keadaan lelah dan gula darah naik karena makanan manis yang berlebihan. Lama-lama ia belajar berkata jujur dengan lembut. Ia menolak beberapa undangan dengan alasan sederhana. Ingin beristirahat atau ada acara keluarga kecil. Ternyata, teman-temannya tetap menghargai. Bahkan ada yang akhirnya mengikuti jejaknya dengan memilih temu kecil yang lebih bermakna. Dari sini kita belajar bahwa menolak dengan sopan justru bisa memberi contoh baik bagi orang lain. Bapak dan Ibu, ada beberapa cara praktis untuk menolak undangan tanpa menyinggung. Pertama, ucapkan terima kasih atas ajakan, lalu jelaskan alasan singkat tanpa perlu detail. Kedua, tawarkan alternatif, misalnya bertemu di lain waktu dengan suasana lebih kecil. Ketiga, gunakan bahasa yang lembut, seperti, "Insya Allah saya ingin ikut, tapi kali ini saya butuh istirahat." Dengan cara ini, orang yang mengundang merasa dihargai dan kita tetap menjaga hubungan. Ingatlah, tujuan kita bukan memutus silaturahmi, melainkan memilih bentuk silaturahmi yang lebih sehat. Jadi mulai sekarang mari berani berkata tidak dengan penuh kasih. Ingat, menolak bukan berarti sombong, tetapi bentuk kasih pada diri sendiri. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda merasa sungkan menolak undangan padahal hati sebenarnya ingin istirahat? Silakan tulis pengalaman Anda di komentar. Dengan berbagi, kita bisa belajar bersama bahwa menjaga kesehatan dan ketenangan lebih penting daripada hadir di semua acara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar menghindari perkumpulan yang melelahkan dan berani menolak undangan yang tidak bermanfaat, langkah berikutnya adalah memilih lingkaran sosial yang sehat. Usia setelah 60 tahun bukan lagi saatnya mengejar banyak kenalan, tapi saatnya merawat hubungan yang benar-benar memberi ketenangan.
Lingkaran kecil justru lebih berharga, karena di dalamnya ada kejujuran, saling peduli, dan empati yang tulus. Tidak perlu ramai. Cukup 2 atau 3 sahabat sejati yang bisa diajak berbagi cerita tanpa rasa takut dibandingkan. Saya teringat kisah Pak Darmawan, 72 tahun, yang dulu selalu hadir di setiap reuni besar. Lama-lama ia sadar, pulang selalu lelah dan hati resah. Ia kemudian memilih untuk rutin bertemu hanya dengan 2 sahabat lamanya. Di warung kecil dekat rumah, mereka bertiga ngobrol ringan. Kadang tentang kesehatan, kadang tentang cucu sambil menikmati teh hangat. Tidak ada pamer, tidak ada perbandingan, hanya obrolan yang membuat hati hangat. Pak Darmawan bercerita bahwa pertemuan sederhana itu justru membuatnya lebih semangat menjalani hari. Inilah bukti bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlah orang yang hadir. Bapak dan Ibu, lingkaran sosial yang sehat juga bisa ditemukan di tempat-tempat sederhana. Pengajian kampung, kelompok senam lansia, komunitas membaca, atau bahkan tetangga sebelah rumah. Yang penting adalah suasananya. Pertemuan yang baik membuat kita merasa diterima apa adanya, bukan diukur dari harta atau pencapaian anak. Pertemuan yang baik memberi energi positif, bukan rasa rendah diri. Pertemuan yang baik membuat kita pulang dengan hati ringan, bukan beban pikiran. Karena itu, pilihlah lingkungan yang membuat hati merasa damai. Solusinya sederhana. Buat daftar siapa saja yang benar-benar membuat Bapak Ibu merasa bahagia. Setiap kali bertemu, sisihkan waktu untuk menjaga hubungan dengan mereka. Tidak perlu sering tapi rutin dan tulus. Jika ada teman atau kelompok yang justru membuat hati gelisah, tidak apa-apa menjaga jarak. Ingatlah, kita tidak berhutang kehadiran pada semua orang. Kita hanya berkewajiban menjaga kesehatan diri sendiri dan memberi kasih sayang pada orang-orang yang benar-benar peduli. Dengan memilih lingkaran sosial yang sehat, hari-hari kita akan lebih penuh syukur, lebih ringan, dan lebih bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar memilih lingkaran sosial yang sehat, pertanyaan berikutnya adalah, jika tidak ikut banyak perkumpulan, lalu bagaimana mengisi waktu agar hari-hari tetap bermakna? Banyak lansia takut kesepian jika mengurangi pertemuan besar, padahal sebenarnya ada begitu banyak aktivitas sederhana, namun penuh manfaat yang bisa membuat hidup lebih berwarna. Usia setelah 60 tahun justru saat yang tepat untuk menemukan kembali kebahagiaan kecil yang sering terabaikan ketika kita masih sibuk bekerja atau membesarkan anak. Saya teringat kisah Bu Aminah, 70 tahun, yang dulunya rajin hadir di acara-acara besar komunitasnya. Setelah sadar bahwa tubuhnya cepat lelah, ia mulai mengurangi kehadiran dan mengganti waktunya dengan kegiatan lain. Kini setiap pagi ia menanam bunga di halaman rumah, lalu berbincang dengan tetangga sambil menyiram tanaman. Sore harinya, ia menghabiskan waktu membaca Al-Quran atau buku motivasi. Ia berkata rasanya jauh lebih damai. Saya tidak merasa kesepian, justru merasa lebih dekat dengan diri sendiri. Kisah Bu Aminah menjadi bukti bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicari di tengah keramaian. Bapak dan Ibu, ada banyak pilihan kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah atau ikut keramaian besar. Misalnya olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia, yang tidak hanya menyehatkan tubuh tapi juga membuat pikiran lebih segar. Bisa juga bergabung dengan kelompok kecil pengajian atau belajar keterampilan baru, seperti memasak menu sehat, merajut, atau menulis pengalaman hidup untuk diwariskan ke anak cucu. Aktivitas sederhana seperti ini tidak hanya memberi makna, tapi juga menjaga kesehatan mental, mencegah pikun, dan membuat hari terasa lebih penuh syukur. Solusinya adalah membuat jadwal harian yang seimbang. Sedikit aktivitas fisik, sedikit aktivitas spiritual, dan sedikit aktivitas sosial yang menenangkan. Dengan begitu, waktu kita tidak diisi dengan kegiatan yang melelahkan, tetapi dengan aktivitas yang memberi energi. Ingatlah Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir dari segalanya. Justru ini saatnya untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih tenang, sederhana namun penuh arti. Pertanyaannya, aktivitas apa yang paling sering membuat hati Bapak dan Ibu merasa damai? Tulis di komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk sahabat lansia lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu alasan lansia sering terjebak ikut perkumpulan besar meski hati ragu adalah karena takut dianggap menyendiri. Padahal, menjaga kesehatan mental dan fisik jauh lebih penting dibanding sekadar memenuhi ekspektasi orang lain. Hati yang kuat dan tubuh yang bugar membuat kita lebih percaya diri untuk berkata tidak pada hal-hal yang melelahkan. Karena itu,
Menjaga keseimbangan diri harus menjadi prioritas di usia setelah 60 tahun. Saya pernah mendampingi Pak Sutrisno 71 tahun, yang rajin datang ke berbagai acara komunitas meski tubuhnya sering lelah. Setelah beberapa kali pulang dengan tekanan darah naik, ia mulai sadar bahwa tubuhnya memberi sinyal. Ia lalu mengganti kebiasaan itu dengan jalan pagi, makan sehat dan tidur cukup. Perlahan-lahan, ia merasa lebih tenang. Bahkan ketika mendapat undangan ke acara besar, ia tidak lagi terburu-buru menerima. Dengan hati mantap, ia memilih hanya hadir di kegiatan yang benar-benar menambah makna. Pak Sutrisno berkata, "Ternyata menjaga diri sendiri membuat saya lebih bebas. Saya tidak lagi takut dianggap berbeda." Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan mental bisa dilakukan dengan hal sederhana. Rutin membaca doa atau kitab suci, menulis catatan harian, atau sekadar duduk di teras menghirup udara pagi. Hal-hal kecil ini melatih kita lebih peka pada hati sendiri. Sementara menjaga kesehatan fisik bisa dilakukan lewat olahraga ringan seperti jalan santai, senam lansia, atau latihan pernapasan. Jangan lupa konsumsi makanan bergizi, minum cukup air, dan periksa kesehatan secara rutin. Dengan tubuh yang bugar dan hati yang lapang, kita tidak mudah goyah ketika ada undangan yang sebenarnya tidak perlu dihadiri. Intinya, jika fisik kuat dan mental tenang, kita lebih mampu membuat keputusan sehat. Kita bisa berkata tidak tanpa rasa bersalah, dan memilih kegiatan yang betul-betul bermanfaat. Bapak dan Ibu coba tanyakan pada diri, kegiatan apa yang paling menyehatkan hati Anda setiap hari? Apakah jalan pagi, mengaji, bercocok tanam, atau bermain dengan cucu? Silakan tuliskan di komentar, karena dengan berbagi pengalaman kita bisa saling menguatkan. Ingatlah, kesehatan adalah benteng yang membuat kita bisa menjalani hari tua dengan damai dan penuh martabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang 3 jenis perkumpulan yang sebaiknya dihindari setelah usia 60 tahun. Pertama, pertemuan penuh pamer yang hanya melelahkan hati dan membuat kita merasa dibanding-bandingkan. Kedua, pertemuan dengan cinta pertama yang sebaiknya tetap disimpan di hati sebagai kenangan manis, bukan dibangkitkan kembali. Dan ketiga, reuni besar yang sering tampak hangat di awal, namun berakhir dengan kelelahan, perbandingan, bahkan luka lama yang terbuka kembali. Semua ini punya benang merah. Jika sebuah pertemuan tidak lagi memberi ketenangan, lebih baik kita memilih jalan yang lebih sederhana. Namun Bapak dan Ibu, jangan pernah salah paham. Menghindari 3 jenis perkumpulan ini bukan berarti kita menutup diri dari dunia luar. Justru sebaliknya, kita belajar memilih pertemuan yang lebih menyehatkan. Lingkaran sosial kecil yang tulus, kegiatan bermanfaat yang sederhana, dan rutinitas yang membuat hati tenang justru jauh lebih berharga. Hidup setelah 60 tahun bukan lagi soal berapa banyak orang yang kita temui, melainkan siapa saja yang benar-benar membuat kita merasa dihargai dan dicintai. Dengan begitu, setiap langkah usia senja menjadi lebih ringan, penuh syukur dan bermakna. Bapak dan Ibu, ingatlah selalu, waktu di usia ini adalah hadiah yang sangat berharga. Jangan kita sia-siakan untuk hal-hal yang hanya membuat resah. Gunakanlah untuk merawat kesehatan, menjaga ketenangan hati, dan memperkuat hubungan dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Tidak ada yang lebih indah daripada bisa menua dengan damai, tanpa penyesalan dan tetap merasa berharga. Setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas hari esok. Dan pilihan untuk menjaga diri bukanlah tanda egois, melainkan bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Terima kasih sudah setia menyimak sampai akhir. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbagi di kolom komentar. Dari 3 jenis perkumpulan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu temui? Dan bagaimana cara Bapak Ibu menyikapinya? Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lansia lainnya. Jangan lupa dukung channel ini, Kesehatan Lansia TV, dengan subscribe, like, dan bagikan video ini. Bukan untuk mengejar angka, tapi agar semakin banyak orang tua di seluruh Indonesia bisa menjalani masa senja dengan sehat, damai, dan penuh martabat.